Di belakang saya ini sudah ada dua mobil compact SUV favorit di Osmo Rental. Yang pertama adalah Toyota Race 1.2 GAT. Yang ini adalah WRV RS Sensing AT 1500 cc. Dan kedua ini di segmennya sangat populer dengan harga 493.000 sehari dan 547.000 per hari. Mana yang harus kamu pilih untuk disewa? Yuk, kita simak aja videonya. Pertama, yang kita bahas adalah eksteriornya. Ya, ini perbedaannya lumayan signifikan ya antara Race dengan WRV. Untuk sektor lampunya, keduanya sudah dilengkapi dengan lampu LED. Berbeda di fog lampnya, di mana yang Race masih halogen, sedangkan yang WRV sudah LED. Untuk grillnya juga beda ya. WRV itu pakai desain dia grillnya kayak diamond gitu, chrome. Sedangkan Race itu seperti trapesium bentuk grillnya. Nah, secara desain keduanya sama-sama sporty, sama-sama terlihat gagah, dan ground clearance-nya pun tinggi. Jadi keduanya kalau mau ngadepin jalan jelek nggak terlalu jadi masalah. Mesinnya juga penggerak roda depan, nanti kita akan bahas dengan lengkapnya di segmen mesin. Cuman kalau untuk eksterior ya, ini lumayan subjektif ya, mana yang lebih suka mana. Cuman kalau pribadi ya, saya menang WRV untuk desainnya. Kita sudah lihat eksteriornya, mari kita masuk ke dalam Race dulu. Interior Race ini sudah terlihat sangat modern ya. Buat yang pernah naik Veloz, ini rasanya mirip, cuman bedanya sedikit lebih compact. Dari yang pertama, head unitnya ini dia sudah full touchscreen, lumayan besar ya, saya nggak tahu incinya nih. Cuman sayangnya belum dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi tenang saja, untuk fitur Bluetooth lengkap dan bisa dikoneksikan dengan cepat. Kemudian di sini untuk sektor AC sudah digital ya, sama seperti Avanza juga untuk bagian AC-nya. Nah, ini sama ya, sudah keyless juga. Ini kuncinya Race, ini udah keyless, jadi bisa nyalainnya cukup dengan satu tombol. Di bagian tengahnya ini, dia ada colokan USB 1 dan ada colokan lighternya 1. Jadi untuk urusan ngecas nggak perlu terlalu khawatir. Untuk transmisinya juga sudah CVT dan rem tangannya masih ini ya, dorongan tangan. Kalau untuk setirnya ini belum dilengkapi kulit ya, ini masih karet. Nah, cuman untuk tombol-tombolnya sangat lengkap. Kita bisa mengontrol untuk speedometernya, terus kita bisa kontrol untuk head unitnya langsung dari sini. Dan ada opsi untuk mode power. Jadi buat yang butuh tenaga lebih bisa banget pakai tombol ini. Kemudian untuk spionnya jangan khawatir, dia sudah retract dan juga auto retract. Ketika kita kunci dia akan otomatis retract. Ada jendelanya juga, power window-nya sudah otomatis up dan down untuk bagian supir. Nah, bagian atasnya ini di sini ada spion ya. Wah, mantep banget, ada spion. Ada kaca. Terus di sini yang kerennya Race itu ada ini bagian untuk deteksi di kursi belakang orang pada pakai seat belt atau enggak. Gitu. Jadi kalau nggak pakai seat belt di sini akan kelihatan merah, tapi kalau seat belt terpasang lampunya akan menghilang. Pesawat. Yoi, pesawat. Ada peringatannya juga. Hulu, siapa? Ada getaran, harus pakai seat belt. Terus untuk rasa berkendaranya, Race ini yang jelas satu, karena mesinnya dia 3 silinder ya, 1200 cc. Ini getarannya lebih kerasa ke dalam dibandingkan dengan WRV. Nah, cuman kalau ngomongin iritnya, jelas Race ini juaranya 1200 cc naturally aspirated 3 silinder. Oh, ini luar biasa iritnya. Kalau kita di tol tuh bisa nebus 20-an kilometer per liter. Bayangkan ya, untuk kita ngeluarin duit 10.000, kita bisa nempuh 25 km, bahkan hampir 30 km. Dengan mesin yang bukan hybrid ya. Untuk nyelap-nyelip enak, untuk tenaganya, memang karena dia irit banget ya, tenaganya kurang nendang banget gitu. Cuman nendang-nendang ya. Cuman untuk tek gitu, untuk gigit belum terlalu ya. Apalagi kan transmisinya juga CVT ya. Jadi untuk tenaga tendangannya belum segacor kalau dia AT konvensional gitu. Dan fitur-fiturnya di sini lengkap banget ya, speedonya, average konsumsi BBM, terus range-nya, terus kita bisa atur jam, bisa ganti desainnya, bisa atur bahasanya, trip A, trip B, odometer itu tetap ada. Jadi ya lengkap banget ya kalau untuk sektor speedometernya. Kemudian untuk joknya ya, kalau Race ini
untuk yang 1.2G sebetulnya joknya ini blue drew juga ya, warna hitam. Tapi ini kita sudah lapisi dengan cover jok biar nggak, kalau kotor tuh nggak langsung kelihatan gitu kotor ya. Nah itu ya untuk interior dari Raze. Kita sekarang sudah ada di interiornya WRV dan ini terasa sudah langsung ya lebih premium dibanding tadi Raze. Ya dari head unitnya ya, ini jelas sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk segmen AC-nya sudah digital ya, nggak jauh beda sama Raze. Tapi ya di bagian yang kita bersentuhan ya, dari ini nih yang paling pertama ya, setir. Ini setirnya sudah dilapisi dengan kulit, jadi ke tangan tuh lebih enak gitu megangnya. Nah terus di sini tombol-tombolnya juga banyak dan yang jelas sudah dilengkapi dengan fitur ADAS, Lane Keeping Assist dan Cruise Control. Jadi dia bisa semi-semi nyetir sendiri biar kita nggak keluar jalur tuh kalau lagi di tol. Dan juga kita bisa atur kecepatannya, misalnya mau stabil di 100 km/jam, dia akan terus di 100 km/jam tanpa perlu kita injek gas apapun. Dan yang kerennya lagi, ini ada fitur collision damage warning gitu. Jadi kalau misalkan lagi jalan nih, tiba-tiba ada orang mendadak nyebrang, ini bisa langsung ngerem, aman gitu. Tiba-tiba mobilnya ngerem, menghindari tabrakan yang tidak perlu. Fitur-fitur ADAS-nya udah keren banget lah WRV ini, karena ini yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Nah di bagian ini juga ini sudah dilengkapi dengan kaca dan ada lampunya, keren ya. Jadi kalau kita mau ngaca itu enak. Lampunya juga sama ya, nih halogen. Nah untuk sektor jok, kalau WRV ini sudah kulit bawaan dari sananya, jadi empuknya dapet, terus adem, terawat, kebersihannya enak banget deh kalau WRV. Nah ini juga dilengkapi dengan transmisi sama ya, CVT. Untuk di bagian konsol tengahnya ini ada dua USB, yang satu buat ngecas, yang satu ini buat head unitnya. Dan di sini juga ada power outlet ya, 12 volt gitu. Dan ya ini fitur-fiturnya juga banyak banget ya kalau kita telusuri, dari average konsumsi BBM-nya, range-nya, trip A, trip B-nya. Cuman emang kekurangannya WRV menurut saya di Speedo ini dia nggak full LED gitu, full LCD. Kalau tadi di Raze dia tuh kayak layar full. Kalau ini tachometer dan speedometernya masih analog. Meskipun desainnya juga sudah sangat modern ya. Nggak terlalu signifikan, cuman ya kalau Raze kita bosen nih karena dia full LED, kita bisa ganti modelnya, desainnya. Kalau ini nggak bisa karena dia sudah analog fisik. Nah untuk jendelanya dia sama ya, auto down, auto up, terus spionnya juga sudah retract. Dia bisa lipat sendiri ke dalam dan keluar. Ini adalah jeroan dari masing-masing mobil ya, Raze maupun WRV. Bedanya Raze ini 3 silinder dia, 1200 cc. Sehingga bisa kelihatan ya, ini getarannya dia lebih bergetar. Ciri khas mesin 3 silinder. Dibanding WRV yang 4 silinder, lebih halus ya. Dan secara angka output tentu saja WRV lebih besar, lebih bertenaga. Tapi kalau ngomongin irit, ya jelas Raze lebih irit karena kapasitas mesinnya lebih kecil dan jumlah silindernya yang hanya 3. Kalau kita ajak lari, dua-duanya sama-sama cukup powerful, bukan yang terkencang di kelasnya, tapi enak, cukup buat nyalip-nyalip gitu. Jadi ya balik lagi, tergantung selera. Mau yang irit setengah mati tapi sedikit bergetar, atau yang lebih nyaman, cuman konsumsi BBM-nya lebih tinggi dikit. Ya meskipun nggak akan terlalu signifikan ya antara Raze dan WRV. Nah itulah guys ya, antara Raze dan WRV. Dengan perbedaan harga sewa yang lebih tinggi 50.000 di WRV, apakah worth it dibandingkan dengan Raze? Kalau menurut saya worth it gak worth it. Bukan berarti WRV nggak worth it ya, lebih ke di budget 500.000 aja, 493.000. Raze itu udah enak banget, apalagi kalau ngejar irit ya. Nah, kalau nambah 50.000 itu dapet WRV dengan fitur yang lebih banyak, mesin yang lebih anteng, dan tenaga yang lebih besar. Ya balik lagi dengan kebutuhan. Kalau emang butuh lebih budget irit ya Raze, kalau butuh fitur, butuh tenaga, WRV. Masalah kenyamanan nggak jauh beda, masalah gengsi kerennya, Raze dan WRV sama-sama menampilkan rasa keren yang tinggi gitu. Kita kalau bawa Raze, bawa WRV tuh nggak akan malu deh. Mau ke mall, mau jemput pacar, jemput keluarga, atau bahkan mau ketemu jalanan yang jelek. Dua-duanya nggak perlu diragukan, sama-sama bisa menawarkan kenyamanan yang mantap dengan ground clearance yang tinggi. Mana yang kamu pilih? Mending kamu sewa aja dua-duanya. Hari ini Raze, besok WRV. Jadi tahu bedanya dengan detail masing-masing mobil ini. Oke,
Kita lihat juga dong komentar-komentar kamu terhadap keduanya, mana yang lebih kamu suka, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton video kita yang lain yang ada di channel, dan subscribe terus, like terus, komen terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.